Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Fia Salsabila dengan NIM 2284130001. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas A semester 2. Di sini saya akan membuat video mereview Al-Qur'an atau mushaf untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Qur'an. Mushaf yang saya miliki ini yaitu pemberian dari saudara saya ketika saya masih duduk di bangku SMP dan masih digunakan hingga saat ini. Mushaf standar Indonesia itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada mushaf Utsmani atau Bombay, yang kedua yaitu ada mushaf Imla'i atau Bahriyah, dan yang terakhir ada mushaf Braille. Dalam mushaf standar Indonesia terdapat 6 struktur. Yang pertama itu ada surat, yang kedua ada manzil, dan yang ketiga ada juz, yang keempat ada hizib, yang kelima ada makro atau ruku, yang terakhir atau yang keenam ada ayat. Dalam mushaf standar Indonesia, surat dalam berjumlah 114. Penamaan surat MSI mengikuti pandangan mayoritas ulama. Surat selalu terkait dengan kategori Makkiyah dan Madaniyah. Dalam hal ini, mushaf standar Indonesia tampaknya sesuai dengan pandangan Abu Amr dan Muhammad Syafa'at Rabbani dalam hal 3 surat kontroversi. Yang pertama itu ada Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du, yang kedua ada Al-Falaq, dan yang ketiga ada An-Nas. Dalam mushaf saya ini, surat Ar-Ra'd itu dikategorikan dengan surat Madaniyah, dan surat Al-Falaq itu kategorinya surat Madaniyah, dan An-Nas itu dikategorikan dengan surat Madaniyah juga. Jadi jika dilihat pada mushaf saya, surat Ar-Ra'd itu dikategorikan sebagai surat Madaniyah, dan Al-Falaq dikategorikan sebagai surat Madaniyah, begitupun juga dengan surat An-Nas yang dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Dalam hal ini, mushaf saya tidak termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia, melainkan dalam kitab. Selanjutnya yaitu ada manzil. Manzil dalam mushaf standar Indonesia itu dibagi dalam 7 manzil. Pembagian 7 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 minggu. Letak awal pembagian ini diistilahkan dengan fa'mi bisyaukin, yang artinya mulutku dalam kerinduan. Manzil ini dirumuskan ke dalam 7, yaitu ada fa, ada mim, ada ya, ada ba, ada shin, ada wawu, dan qaf. Qaf itu pada surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa, jumlah suratnya itu 4. Lalu mim ada Al-Maidah sampai dengan Taubah, jumlah suratnya itu 5. Lalu ya yaitu dicirikan dengan surat Yunus sampai dengan An-Nahl, jumlah suratnya itu 7. Selanjutnya yaitu ba, Al-Isra sampai dengan Al-Furqan, jumlah suratnya yaitu 9. Selanjutnya itu shin, jumlah suratnya itu Asy-Syu'ara sampai dengan Yasin, jumlah suratnya itu 11. Selanjutnya yaitu wawu, suratnya itu As-Saffat sampai dengan Al-Hujurat, jumlah suratnya itu 13 surat. Yang terakhir yaitu qaf, dalam surat qaf sampai dengan An-Nas, jumlah suratnya yaitu 65. Selanjutnya yaitu juz. Dalam mushaf standar Indonesia, juz itu dibagi dalam 30 juz. Pembagian ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Hitungan juz dimulai dari kata alif lam mim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Dalam mushaf standar Indonesia, juz itu ada 6 perbedaan awal juz antara MSI dengan mushaf Madinah. Perbandingan tersebut yaitu antara mushaf standar Indonesia dan Madinah terdapat pada surat Al-Maidah, itu MSI pada surat Al-Maidah ayat 83, sedangkan Madinah itu pada ayat 82.
Selanjutnya yaitu surat At-Taubah MSI itu pada ayat 94, sedangkan Madinah itu pada ayat 93. Selanjutnya yaitu Al-Hijr dalam mushaf standar Indonesia yaitu ayat 2, sedangkan pada Madinah itu ayat ke-1. Lalu An-Naml yaitu dalam mushaf standar Indonesia pada ayat 60, sedangkan pada mushaf Madinah yaitu ayat 56. Lalu selanjutnya itu surat Al-Ankabut dalam mushaf standar Indonesia. Al-Ankabut itu dimulai dengan ayat 45, sedangkan mushaf dari Madinah itu dimulai dari ayat 46. Selanjutnya itu surat Yasin dalam mushaf standar Indonesia. Yasin itu ayat 22, sedangkan dalam mushaf Madinah ayat 28. Dilihat dalam mushaf saya yaitu surat Al-Maidah itu awal juz 7 itu dimulai dengan ayat 83. Lalu selanjutnya pada surat At-Taubah yaitu awal juz 11 dalam mushaf saya yaitu ayat 94. Lalu selanjutnya itu surat Al-Hijr dalam awal juz 14 itu dalam mushaf saya itu ayat 2. Lalu selanjutnya itu surat An-Naml ayat 60 yaitu awal juz 20. Selanjutnya yaitu surat Al-Ankabut dalam mushaf saya itu awal juz 21 yaitu ayat 45. Dan yang terakhir yaitu surat Yasin dalam mushaf saya itu ayat 22 yang diartikan sebagai berarti mushaf saya itu sudah termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Selanjutnya yaitu hizib. MSI atau mushaf standar Indonesia itu membagi hizib ke dalam 60 hizib. Masing-masing hizib terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada al-hizib, yang kedua itu ada robul hizib, yang ketiga ada nisful hizib, dan yang terakhir ada salah satu arba'il hizib. Simbolisasi dalam mushaf standar Indonesia menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan titik hitam di dalamnya. Letak penulisan di samping halaman dan terdapat 2 model. Yang pertama itu dengan huruf angka, dan yang kedua yaitu huruf angka. Di dalam mushaf standar Indonesia itu al-hizib atau hizib itu diawali dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dalam mushaf saya ini yaitu ayat 25 ditandai dengan robul al-hizib 1. Selanjutnya itu ruku atau makro. Mushaf standar Indonesia itu dibagi dalam 557 ruku atau makro. Pembagian ruku atau makro umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro tidak sama. Dalam mushaf standar Indonesia, penulisan simbol ruku atau makro dimulai dari akhir Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Dalam mushaf saya ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 7 yaitu ditandai dengan ain di samping ayat 7 tersebut. Yang terakhir itu yaitu ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dalam mushaf standar Indonesia itu berjumlah 6.236. Mazhab yang diikuti mushaf standar Indonesia ini yaitu qiraah mazhab Kufi yang direwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdirrahman bin Habib al-Sulami. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.